dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ini dua kelas kita ya, kelas A dan kelas B. Sudah ada 33 orang yang hadir. Nanti akan saya catat siapa yang hadir untuk dimasukkan ke dalam absen oleh Bu Zahra. Baik, kali ini saya masuk materi tentang manusia atau pendidikan dan peradaban. Ini terkait dengan pendidikan kampus bertauhid. Sejatinya pendidikan kampus bertauhid itu adalah pendidikan yang berada dalam lingkungan kampus bertauhid. Tapi dalam hal ini berkenaan dengan pendidikan akhlak ya. Oke, saya tanya dulu deh. Bahrul Ulum, tolong dinyalakan ininya apa? Ya Ustadz. Bahrul Ulum, apa itu peradaban? Peradaban. Peradaban Ustadz. Satu kata ya? Menurut saya peradaban itu perkembangan sebuah kehidupan dari masa ke masa. Dari masa ke masa, peradaban itu adalah kehidupan. Ya. Oke, satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti bisa dielaborasi. Selanjutnya, Anissa, Alia, yang hurufnya A nih. Asri, Aida, Harini, silakan menjawab. Ayo ngobrol. Siapa? Asri, Anissa, Aida, Harini. Apa itu peradaban? Putri nyalakan dong itunya. Anissa nyalakan dong. Apa Ustaz? Peradaban ya Ustaz. Ya, apa itu peradaban Alia? Menurut saya kayak perkembangan mungkin ya. Perkembangan. Oke. Perkembangan manusia, Pak. Siapa itu? Iya, Pak. Manusia. Siapa itu Anissa, yang berkembang? Anissa, manusia berkembang, perkembangan manusia. Kebudayaan bukan sih, Pak? Jangan nanya, saya nanya. Saya nanya pada Anda. Boleh lah. Peradaban mau dibilang makanan kayak mau dibilang tempat tidur itu silakan. Anda memahaminya sebagai apa? Makanya saya tanya dulu sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi. Oke. Budaya, Pak. Oke. Budaya. Bisa udah. Aida udah jawab. Kebudayaan, Pak. Kebudayaan. Hari ini Alisa, Alifa. Perkembangan, Pak. Perkembangan. Jadi bercocok tanam ada kembangnya jadi perkembangan. Oke. Nggak apa-apa. Bahrul tadi udah. Sekarang masuk ke D. Saya minta tolong Dede, Resti, Dinda, Dona. Silakan yang Dede itu. Baik, Pak. Perkembangan manusia. Perkembangan manusia. Ya. Terus. Yang lainnya. Dede udah jawab. Sebuah Dinda, Dona. Hai Dinda, Dona. Sri mau jawab. Silakan Sri Damayanti mau jawab. Izin ke kamar mandi, Pak. Ya. Mana nih? Cuman Dede aja yang jawab. Oke, Dinda, Rizky sama Dona tidak aktif. Sekarang H. Habil dan Halida.
Silakan Halida, Habil, jawab. Masih tentang peradaban, Pak ya? Masih, saya nggak ganti. Sinyalnya baru ada, Bapak, maaf. Ya, nggak apa-apa. Silakan, apa itu peradaban? Peradaban itu perkembangan Enggak. Jawab. Istighfari, istikhori, silakan. Jawab. Istighfari, Perkembangan manusia, Pak. perkembangan manusia. Ilmiah, istikhori, Perkembangan, Pak, ke arah yang lebih baik. perkembangan lagi. Yang lebih baik itu kayak gimana sih? Kayak lebih maju gitu, Pak, perkembangannya. Jadi perkembangannya ke arah lebih teknologinya lebih maju gitu. Dari zaman dahulu sampai sekarang gitu misalnya kayak gitu. Oke, bagus. Satu kata aja ya, biar enak. Ilmiah udah itu, bahasa ilmiah ya. Sekarang KLM. Laila, Komarudin, Agung, M. Muhammad Fakih, Muhammad Farhan, silakan. Komarudin. Apa itu? Kemajuan, Pak. Perkembangan. Peradaban. Kemajuan. Kemajuan. Oke. Lain lagi. Perubahan perilaku hidup manusia, Pak, dari zaman ke zaman. Perubahan perilaku. Tuh, Farhan. Manusia dari zaman ke zaman. Apa tadi? Dan kebudayaan. Kebudayaan. Oke, boleh. Isti. Irmi udah. Isti udah. Laila ya, belum ya? Farhan. Perkembangan manusia, Pak. Perkembangan manusia. Farhan udah jawab. Udah, Pak, perubahan perilaku hidup manusia dari zaman ke zaman. Oke, sekarang N, Neneng, Novia, Nur Asli. Kemajuan, Bapak. Kemajuan. Perkembangan manusia. Neneng perkembangan manusia. Oke. Nur Astri. Kemajuan, sebuah kemajuan. Tadi udah ya. Ya. P, R. Silakan yang P dan R untuk menjawab. Putri. Lagi. Kemajuan dalam hal kecerdasan, Pak. Nah, kemajuan dalam hal kecerdasan. Jadi tidak cerdas, tidak beradab. Ya. Peradaban adalah cerdas. Perkembangan manusia, Pak. Oke. Putri. Ratna. Tadi Ratna. Perkembangan atau perubahan. Perkembangan atau perubahan. Oke, terus perubahan tingkah laku, Oke. Good. Sekarang S, banyak nih S nih. Rifda udah belum? Tadi udah, Pak. Oh, tadi udah. Septiani, Siti Kamila, Siti Jenab, Srida Mayanti. Ayo, silakan. Apa itu peradaban? Yuk, udah. kehidupan dan kemajuan. Kehidupan dan kemajuan. Oke, bagus. Lagi. Yang lain? Perkembangan budaya manusia, Pak. Kayak manusia. Iya. Perkembangan perubahan hidup manusia. Perkembangan dan perubahan hidup manusia. Oke. Lagi. Kena udah. Udah, Pak, barusan. Siapa lagi? Rifda udah? Zahra Salehah.
Kemajuan, Bapak. Kemajuan. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Taluk. Tidak taluk. Ya, Kemajuan, Bapak. ya kemajuan. Itu tadi maju, berubah, berlaku. Itu semuanya betul. Nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang tidak menjawab. Cuman nilainya yang berbeda-beda. Betul nggak? Betul. Nah itu dia. Kok betul? Ada yang precise itu tepat. Ada yang benarnya 50%, ada benarnya 60%, ada benar. Semua itu adalah peradaban yang Anda sebutkan. Perubahan, perkembangan, tingkah laku, perilaku manusia, apapun namanya, itu adalah perubahan. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan dan peradaban. Nah, mudah-mudahan 15 menit ke depan kita bisa mencerna apa yang saya sampaikan di sini ya. Di mana prosesnya itu manusia bisa kata terdidik, dari kata pendidikan itu adalah kata didik, mendidik. Ya, mendidik adalah sebuah proses secara bertahap untuk membentuk manusia berfungsi sebagaimana mestinya, mendidik gitu ya. Bukan supaya cerdas. Kenapa? Karena orang yang tidak memiliki kecerdasan, misalkan maaf yang sindrom Down, yang otaknya atau perkembangan intelijennya itu sangat kurang, kita tidak bisa menjadikan dia cerdas. Tapi dia harus berfungsi sebagai manusia. Tetap. Jadi mendidik itu adalah proses secara bertahap untuk menjadikan manusia bagaimana mestinya. Kalau laki-laki menjadi bapak, menjadi pemimpin, menjadi orang yang kuat. Kalau perempuan itu menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi teteh, menjadi manusia yang bisa mengemong atau melayani dan melindungi anak-anaknya. Nah, itu mendidik tuh. Kemudian peradaban itu berasal dari kata adab. Itu bahasa Arab. Adab itu adalah perilaku, sikap, perbuatan, ya, manner. Ya, manner itu apa ya? Sebuah perilaku di mana orang diakui eksistensinya. Ya, orang berkelas, orang yang memiliki yang memiliki nilai itu tidak akan sembarangan, tidak akan sembrono bersikap. Berkata pun dia pilih kata-kata yang tepat gitu. Maka dia disebut dengan orang yang beradab. Nah, peradaban itu adalah pembentuk sebuah tatanan kehidupan yang di mana manusia memiliki prestasi, memiliki kelebihan, memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya itu apa? Di sana ciptaan Allah itu ada benda langit, ada benda bumi, ada benda makhluk hidup, ada benda mati. Ciptaan-ciptaan yang ada ini semuanya memiliki peradaban sendiri-sendiri. Manusia pun memiliki peradaban. Nah, gitu ya. Jadi bukan berubah, tidak berubah. Ada dari dulu tetap seperti itu. Yang berubah hanya yang kelihatannya saja. Hanya teknologinya saja, hanya caranya saja. Dulu orang makan itu dengan tangan langsung ke mulut. Sekarang sejak bertahun-tahun ada perubahan menggunakan sumpit atau sendok. Sekarang orang bisa makan hanya dengan menggunakan air. Memasukkan satu tablet, kemudian masuk ke mulut dan minum air, selesai. Satu hari dia tidak perlu makan. Nah, ada yang kayak seperti itu. Tapi makanan dari waktu ke waktu berubah. Dulu hanya makan nasi saja dengan lauk. Sekarang nasi berubah menjadi sushi. Nasi berubah menjadi ranginang. Nasi berubah menjadi nasi goreng, nasi uduk, nasi ulam, nasi, berbagai macam nasi. Produk-produk atas perubahan teknologi. Itu masuknya teknologi. Urusan dapur itu sebuah teknologi yang masuk ke dalam sebuah asal, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, itu adalah sebuah perubahan. Tapi apakah itu peradaban? Tidak. Tetap asalnya, asal muasalnya tetap dinamakan sebagai makan. Ya kan? Apapun bentuknya, dia disebut sebagai proses makan. Nah, kita belajar dari pendidikan dulu.
Education within civilization. Pendidikan dalam peradaban. Peradaban nih. Kalau siapa nih? Ada oke, matiin ya, biar kedengaran semuanya. Kalau saya berpendapat peradaban adalah civilization. Civilization itu peradabannya. Civil itu adalah kode, ya. Civil itu adalah manusia, kode manusia. Civil. Kalau civil code itu artinya adalah hukum perdata kemanusiaan. Education is the transmission of civilization. Pendidikan adalah transmisi atau alat untuk merubah terhadap peradaban menurut Ariel N. Wilduren. Nah, ini saya perlihatkan gambar Socrates yang sedang Zeus. Menurut Zeus di dalam sejarah Yunani kuno dia sedang memangku bumi. Nah, itu. Apa itu peradaban? Menurut saya, tolong dicatat, adalah kumpulan berbagai prestasi manusia. Oke. Terdengar semua? Terdengar nggak? Suaibul? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Hafiz. Siapa dengar? Hafiz mana? Hafiz. Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Menurut Paradim apa itu peradaban? Perjalanan, Pak. Perjalanan. Dede Resti. Peradaban ada perilaku, sikap, perbuatan. Kan. Siapa nih? Tadi saya udah bilang peradaban menurut Radip adalah Lela. Harta Kamayan. Peradaban adalah tadi siapa yang mendengar? Coba siapa dari sebanyak manusia ini 47 orang? Kumpulan berbagai Kecerdasan manusia, Pak. Perkembangan manusia, Pak. Berbagai prestasi manusia. Yang betul tadi, yang lain salah. Menurut Rusli, peradaban adalah kumpulan prestasi manusia. Prestasi manusia. Manusia yang memiliki keunggulan, memiliki temuan, memiliki kecerdasan, memiliki tata cara yang baru, teknologi baru, memiliki penemuan baru, kemudian dikembangkan, kemudian disosialisasikan untuk digunakan oleh banyak orang. Contoh peradaban sekarang adalah apa ini? Nggak kelihatan ya? Nah, apa ini? Handphone. Nah, handphone. Handphone, Pak. Handphone. Jadi handphone itu peradaban sekarang sudah mencapai pada 5G dengan menggunakan iPhone 13 Pro Max dengan harga 28 juta dan kebeli itu orang. Padahal 28 juta itu kalau beli motor Beat itu masih ada sisa 2 juta. Itu motornya 2, satu motornya harganya 13 juta. 13 sama 13 26. Sementara iPhone Pro Max 13 itu harganya 28 juta. Masih ada saldo 2 juta buat beli bensin. Selama setahun 2 juta tuh. Ya. Gila ya. 2 motor tambah bensin selama setahun. Oke, baik. Jadi peradaban adalah kumpulan prestasi-prestasi manusia. Termasuk diantaranya seni, lagu. Tahu Anda tentang Mozart, lagu Mozart? Itu di tahun 1800-an, 1700-an. Ada lagi ada lagi ilmu pengetahuan. Ditemukannya atom, ditemukannya bla 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 bla, oke. Oke, kita lanjut. Itu menurut saya ya, Anda boleh berbeda kok. Yang jelas pemahamannya sama. Ketika saya katakan tahu, Anda akan berpikir ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang tahu isi, ada yang tahu gejrot, ada yang
bakso tahu, ada yang somai di tahuan, ada tahu di somayan. Itu tahu, terserah Anda memahaminya apa. Yang jelas Anda tahu bahwa tahu itu adalah makanan yang dibuat dari kedelai, kacang kedelai ya. Itu harus tahu itu. Kenapa demikian? Karena Anda harus tahu dulu substansinya masalahnya apa. Substansi daripada civilization atau peradaban adalah prestasinya manusia, di mana manusia bisa maju lebih ke depan. Civilization in history, the history started by Mesopotamia. Yang dalam sejarah dimulai dari Mesopotamia, now part of modern day Iraq, Baghdad. 3000 tahun sebelum Masehi, before century ya. Ini di dalam sejarah kita. Nah, ini beberapa periode area, kemudian kegiatan-kegiatan, kemudian tulisan-tulisan dan agama-agama. Ini wilayah sivilisasi atau wilayah peradaban. Yang pertama contohnya Andean. Andean itu berada di Peru, Ekuador, Kolombia. Kalau Anda pernah dengar tentang kanibal, saat itulah orang kanibal, manusia makan manusia. 3200 sebelum Masehi sampai dengan 1700 before century di daerah Norte Sico. Kemudian 900 dan 200 sebelum Masehi di daerah Kafin, dan tahun 100 sampai dengan 800 after descent ya, terus setelah itu ya. Ini bentar lagi 1 menit lagi habis nih. Bentar lagi habis ini. Jam 10 menit lagi. Oke. Agamanya politeistik, berbagai macam ya. Tuhannya banyak, agamanya banyak. Pekerjaan yang mereka lakukan itu maritime origins. Mereka jadi nelayan, unique system of government. Jadi pemerintahan yang unik. Kuipu Nasa Lines. Itu pekerjaannya. Kemudian India kuno berada di Asia Selatan. 3000 tahun sebelum Masehi sampai 500 tahun. Pekerjaan yang terjadi ketika itu adalah potter's wheels, agriculture, dams, ya, pertanian, menjadi pemandu, menjadi supir, dam, kemudian pereka kota, pereka city ya, matematik, temple builder, pembangun kuil, astronomi, astrologi, perobatan, literatur, dan seni bela diri. Martial art itu adalah seni bela diri. Cara tulisannya piktografik dengan tulisan pikto. Kalau kita kenal hari ini disebut dengan Sanskrit, Sanskerta. Tulisannya tulisan Palawa ya. Kemudian agamanya agama Hindu. Karena mereka adalah orang India kuno. Kemudian Egyptian. Itu Mesir kuno. Ya. 3000 tahun sebelum Masehi berada di Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika belah timur utara, ya, timur daya, ada di mereka membuat pekerjaannya itu piramida, membuat mummification, decimal system, sistem yang 0,0, solar calendar, perhitungan hari dengan menggunakan matahari, ya. Kemudian cara tulisannya hieroglifik, ya. Agamanya Ancient Egyptian Religion. Tuh. Kemudian Nubi. Kalau Anda pernah dengar hari ini ada kata newbie itu orang baru. Nah, ternyata mereka ini adalah juga sebuah suku, sebuah peradaban yang hidup di 3000 tahun sebelum Masehi. Berada di sama Afrika Timur Daya juga dengan mengikuti sungai Nil juga. Di sana ada lagi pekerjaannya adalah membuat kuil yang berdasarkan batu-batu dari lumpur, mud, lumpur, brick, batu, tempel, itu kuil. Pottery, Nubian piramid, solar calendar, itu mirip Egyptian dengan Nubian ya. Kemudian Greek itu Yunani ya, 2700 tahun sebelum Masehi. Cycladic, kemudian Minoan Civilization, Mycenaean Greece, Ancient Greece. Oke, di sini mulai berkembang tentang filsafat sejak 2000 tahun sebelum Masehi, 2700 sebelum Masehi. Chinese, Cina kuno, Cina, Jepang, Korea, itu tadinya satu peradaban.
Korea, Jepang, Cina. Belum ada negara ketika itu karena 1600 sebelum Masehi ya. Di sana pekerjaannya itu silk, apa itu? Sutra, pottery, pot, Chinaware, ya, hal-hal yang bersifat Cina kayak apa itu? Mangkok, guci yang ke-Cina-Cinaan lah, ya. Metals, apa itu metals? Halo, ada orang nggak ini? Oh ada, kira-kira itu lalu ngitan cari ingat udah. Ada, Pak. Ya, khawatir saya tinggal sendirian ngomongnya serangan ke Sunagelo. Ini saya paling saya takutkan. Oke. Iya, itu. Metals itu besi-besian, tembaga, ya. Great Wall, dinding yang tinggi, yang panjangnya 160 km tuh di Cina tuh ya. Paper, kertas. Tuh bayangkan, 1600 tahun sebelum Masehi ketika kita belum ada, Indonesia belum ada, Eropa belum muncul, itu mereka sudah punya apa namanya teknologi membuat kain dari serat hilet, ulat, ya, ulat sutra. Saya kasih tahu satu ilustrasi. Ini yang WA teh. Sinyal jelek, izin of kamera ke hamam, izin off cam, jaringan jelek. Nah, kalau off cam aja, nggak apa-apa. Nah, karena nggak perlu ditulis, jadi saya takut ada yang tidak pas gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi di zaman itu 1700 sebelum Masehi, mereka sudah maju. Anda tahu pada tahun 1500 nanti saya bicara tentang Renaissance, tapi tahun 1500 itu negara-negara Eropa mulai merambah untuk mencari teman. Teman dalam bahasa politik disebut dengan koloni, bukan disebut dengan kolonialisme. Mereka itu adalah imperialis itu adalah kerajaan-kerajaan, ya, imperial. Kemudian mereka ingin mengembangkan kerajaannya sampai dengan ke banyak negara di Asia. Seperti contohnya Brunei dan Malaysia dikuasai oleh Inggris, Spanyol menguasai Filipina, Indonesia dikuasai Belanda, Ratu Wilhelmina, dan banyak negara-negara juga ditundukkan oleh negara-negara Eropa untuk dijadikan sebagai teman. Awalnya teman, ya, kolonialisme. Tapi kemudian diambil teknologi yang ada di tempat yang ada di situ, diambil kemudian dikuasai oleh mereka dan diperbanyak diproduksi. Di tahun 1500 belum ada yang namanya senjata, bedil, bom atau pistol. Ya, sejarahnya orang Inggris itu datang ke Cina. Di Cina orang tidak kepikiran untuk membuat senjata untuk membunuh manusia. Di Cina ada teknologi yang disebut dengan bubuk misiu. Tahu bubuk misiu? Ada yang tahu? Anda tahu petasan? Tahu. Nah, petasan itu di dalamnya itu adalah bubuk misiu. Ada bubuk yang tidak memiliki unsur air ketika dinyalakan. Pentul korek api, tahu pentul korek api? Tahu pentul? Pak. Tahu. Itu ada yang hitamnya itu. Tahu, Pak. Depan yang hitamnya itu. Nah, itu adalah misiu yang ditemukan oleh Cina. Oke. Nah, itu kalau digradkan, kalau digesekkan ke dalam ke dalam di atas permukaan yang kasar, dia akan saling bergesek dan mengeluarkan api, dan api itu akan terus membakar, ya kan, ngajurujus dalam bahasa Sundanya. Nah, ngajurujus itu bubuk mesiu itu ya, yang hitamnya itu bubuk mesiu. Nah, bubuk mesiunya itu dimasukkan ke dalam kertas yang ditutup sedemikian rupa, kemudian dikasih sumbu dan dibakar, kemudian meledak. Oke? Itu adalah teknologi Cina. Cina hanya berpikiran untuk bagaimana meramaikan sebuah kesunyian dengan acara hingar-bingar dalam Ancak Gongsi Facai,
dalam acara cap gome, dalam acara pertemuan-pertemuan, sehingga acaranya lebih meriah dengan membakar petasan-petasan atau kembang api. Tetapi teknologi itu diambil oleh Inggris untuk kemudian dimasukkan ke dalam sebuah benda besi, kemudian di depannya digunakan bulatan pelor dari besi, kemudian dijadikan sebagai senjata. Dan ditemukanlah senjata di tahun 1500-an oleh Inggris untuk membunuh orang-orang yang tidak mau nurut. Nah, ditemukanlah sampai saat ini berbagai macam senjata. Mulai dari yang senjata kecil sampai senjata yang besar. Jadi awalnya dari Cina. Itulah proses peradaban. Orang menemukan bagaimana senjata dibuat. Gitu ya. Jadi tahu bagaimana manusia menemukan senjata? Dari mana mulanya? Dari Cina. Cina tidak pernah berpikir untuk membunuh manusia. Dari Inggris. Manusia. Inggris yang membuat, kemudian ini waktunya tinggal dikit lagi. Ini mau diteruskan apa selesai sama di sini? Teruskan aja, Pak. Kalau mau diteruskan, nanti saya perpanjang. Kita off dulu. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti saya kirim ke siapa nih? Masih nyimpan WA saya? Masih, Pak. Masih. Kalau berhenti nanti WA ke saya ya. Pak, mana linknya? Nanti saya buatkan link yang baru. Ini cuma 40 menit masalahnya. Rencana saya cuma 40 menit. Cuman panjang tadi nge-lag.